Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nabila dari jurusan Ilmu Politik Angkatan 22, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membahas bagaimana analisis birokrasi pembuatan SKCK di Kecamatan Panumbangan berdasarkan pengalaman saya dengan menggunakan pandangan dari Max Weber. Birokrasi adalah struktur organisasi yang kompleks yang terdiri dari pegawai pemerintah yang mematuhi hierarki dan jenjang jabatan. Birokrasi memerlukan peraturan dan prosedur yang ketat dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu, birokrasi dapat didefinisikan sebagai sistem organisasi pemerintah yang beroperasi berdasarkan peraturan tertulis yang mengikat, ditandai dengan formalitas, impersonalitas, hierarki, dan spesialisasi. Birokrasi terbukti efektif dalam mengatur beragam kegiatan lintas sektor seperti jasa, manufaktur, dan pendidikan. Namun demikian, mereka juga memiliki potensi untuk pertumbuhan kekuasaan sehingga berdampak pada kehidupan individu. Max Weber mengidentifikasi karakteristik ideal birokrasi sebagai kepatuhan terhadap kerja yang ketat pada peraturan, spesialisasi, sederhana dan kaku, penyelenggaraan yang resmi, pengaturan dari atas ke bawah berdasarkan logika, sentralisasi ke pusat, patuh dan taat, disiplin, sistematis, dan tidak pandang bulu. Weber mengidentifikasikan birokrasi sebagai struktur organisasi yang ditandai oleh otoritas hierarkis, pembagian kerja, aturan dan prosedur formal dan impersonal, dan kemajuan karir berdasarkan prestasi. Weber memandang birokrasi sebagai bentuk organisasi yang efisien dan rasional yang memfasilitasi kelancaran operasi masyarakat yang kompleks. Namun, Weber mengakui bahwa birokrasi bisa menjadi birokrasi yang berlebihan yang menyebabkan inefisiensi dan keterasingan individu. Weber menekankan pentingnya peraturan dan prosedur birokrasi dalam memastikan keadilan dan prediksibilitas dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, Weber menyoroti peran birokrasi dalam melaksanakan kekuasaan dan kontrol atas individu dan masyarakat. Birokrasi memiliki fungsi termasuk manajemen pemerintah yang meliputi perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represi, preventif, antisipatif, resolusi, dan memberi pelayanan kepada masyarakat. Max Weber merancang model birokrasi yang ideal bahwa birokrasi harus dilaksanakan secara rasional dengan pembagian kerja yang jelas dan spesifik, hierarki yang ketat, dan komunikasi yang terbatas antar pekerja. Sehingga Max Weber menganggap birokrasi sebagai sistem yang harus dijalankan profesional dan rasional, ditandai dengan pembagian kerja yang berbeda, hierarki yang ketat, dan komunikasi yang terbatas antara pekerja. Birokrasi di Indonesia sering menjadi topik yang diperbincangkan. Birokrasi Indonesia selama Orde Baru mendapat perhatian dan kritik yang signifikan karena perilaku pegawai negeri yang tidak konsisten. Birokrasi dianggap lambat, rumit, menghambat kemajuan, cenderung lebih mementingkan prosedur daripada keadaan yang sesungguhnya terjadi, dan tidak efisien. Meskipun demikian, birokrasi tetap menjadi komponen penting dalam pemerintah Indonesia. Berdasarkan pandangan Max Weber, birokrasi Indonesia harus dijalankan dalam hierarki vertikal yang ketat dan komunikasi terbatas di antara pekerja, di mana sistem birokrasi harus dirancang berdasarkan pembagian kerja dan sertifikasi yang sesuai. Praktik birokrasi di dalam pemerintah Indonesia selaras dengan yang dikemukakan oleh Weber. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggunakan berbagai peraturan, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga peraturan daerah, untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana dinyatakan dalam ayat 4 pembukaan Undang-Undang 1945. Namun, birokrasi Indonesia masih menghadapi beberapa masalah dan kelemahan, seperti proses manajemen administrasi yang lambat, birokrasi yang panjang, pungutan liar, dan layanan publik yang tidak memadai. Beberapa faktor penyebab masalah ini
termasuk pola pikir di antara orientasi budaya kerja yang lemah, organisasi birokrasi yang terlalu gemuk, undang-undang yang tidak harmonis, penempatan birokrat dalam posisi yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka, dan otoritas yang tumpang tindih atau berlebihan yang mengakibatkan kecenderungan untuk penyalahgunaan kekuasaan oleh birokrat. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Reformasi birokrasi ini mencakup berbagai bidang, termasuk manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan kualitas pelayanan publik. Birokrasi Indonesia didirikan atas dasar struktur hierarkis yang jelas dan terorganisir dengan baik. Keputusan yang dibuat harus didasarkan pada aturan yang jelas dan objektif. Pekerjaan harus dibagi dan dituntaskan kepada individu dengan keahlian khusus. Keputusan harus didokumentasikan secara resmi dan transparan. Oleh karena itu, terlepas dari kelemahan birokrasi Indonesia, pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme birokrasi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Dokumen SKCK sendiri merupakan surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh polisi di berbagai tingkatan organisasi kepolisian, baik Polsek, Polres, Polda, hingga Mabes Polri. SKCK ini berfungsi sebagai catatan riwayat kejahatan seseorang yang menunjukkan apakah orang tersebut berperilaku baik atau tidak pernah melakukan tindak kriminal atau kejahatan berdasarkan data kepolisian. SKCK biasanya mencakup detail pribadi seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat pekerjaan, dan catatan kejahatan atau catatan kepolisian lainnya. Masa berlakunya adalah 6 bulan sejak tanggal diterbitkan. SKCK dapat diberikan kepada seseorang pemohon atau warga masyarakat yang membutuhkannya untuk tujuan tertentu. Hal ini sejalan dengan peraturan yang diuraikan dalam Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang tata cara penerbitan SKCK. Proses birokrasi pembuatan SKCK di Panumbangan dapat dianalisis melalui pemahaman Max Weber, termasuk pembentukan hierarki vertikal yang ketat, pembagian kerja yang jelas, kepatuhan terhadap aturan tertulis, dan standarisasi prosedur. Birokrasi pemerintahan desa atau kelurahan melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tingkat kecamatan, begitu juga tingkat selanjutnya, atau dalam artian lain struktur organisasinya jelas. Pemerintah desa dibantu oleh lembaga fungsional pemerintahan desa seperti dusun, rukun warga, dan rukun tetangga, di mana ketika membuat SKCK, saya diarahkan terlebih dahulu untuk mendapatkan surat pengantar dari desa, dan surat pengantar tersebut harus tercantum tanda tangan dari Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Desa Golat sebelum diserahkan ke pihak Polsek Kecamatan Panumbangan. Di sini dapat terlihat jenjang jabatan dalam pemerintahan, di mana setiap tingkatan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda. Desa dan Kapolsek memiliki pelatihan dan spesialisasi dalam bidangnya masing-masing. Hal ini tercermin dalam tugas dan fungsi yang diatur secara jelas dalam setiap unit kerja birokrasi pembuatan SKCK. Dalam hal pembuatan SKCK ini, desa memiliki peran untuk membuat surat pengantar sebagai pengajuan permohonan pembuatan SKCK. Dan SKCK diterbitkan oleh Polsek melalui fungsi intelijen dan keamanan kepada seseorang pemohon atau warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan. Yang kemudian SKCK ini ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Panumbangan. Pembagian kerja yang jelas dan spesifik juga memungkinkan setiap pegawai untuk fokus pada tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.
Birokrasi pelayanan pembuatan SKCK di Panumbangan sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang sudah ditetapkan hukum dan peraturan, di mana pada tanggal 24 Juni tahun 2022, saya melakukan pembuatan SKCK sebagai salah satu syarat daftar ulang Universitas Siliwangi yang harus melampirkan surat kelakuan baik. Pembuatan SKCK dilakukan di Polsek Panumbangan sesuai domisili tempat tinggal. Pembuatan SKCK ini di Polsek Panumbangan meliputi beberapa tahapan seperti pengajuan permohonan yang menggunakan surat pengantar dari desa, pembayaran biaya administrasi, pengisian formulir, dan verifikasi data. Namun sebelum itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti pas foto dengan latar berwarna merah ukuran 4x6 sebanyak 6 buah dengan pakaian sopan dan mengenakan jilbab. Kemudian ada persyaratan lain seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, dan surat pengantar dari Desa Golat untuk membuat SKCK ke Polsek Panumbangan. Setelah itu, semua persyaratan terpenuhi kemudian diarahkan untuk membayar sebanyak 30.000 melalui Bank BRI Panumbangan ke BPN Polres Ciamis. Setelah proses pembayaran selesai, di Polsek Panumbangan diarahkan untuk mendaftar dan menyerahkan persyaratan pada loket yang telah disediakan dengan menunjukkan dokumen asli, mengisi formulir daftar pernyataan, dan menyerahkan kembali formulir pernyataan. Dan ini sudah sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 18 tahun 2014 tentang tata cara penerbitan SKCK. Birokrasi Indonesia bertujuan untuk memberikan pelayanan yang adil dan tidak memihak kepada individu atau kelompok tertentu. Hal ini mengutip prinsip impersonalitas yang dianut oleh Weber. Impersonalitas di Kecamatan Panumbangan memberikan pelayanan publik yang baik, di mana ketika dalam proses pembuatan SKCK ini tidak ada hambatan atau hal yang membuat ketidaknyamanan atau ketidakpuasan. Dari awal proses pembuatan SKCK sampai SKCK selesai, kinerja pemerintah ini dapat disebut baik. Tidak adanya sogokan atau suap, arogansi dan intimidasi atau hal-hal yang membuat birokrasi pembuatan SKCK ini buruk. Sehingga birokrasi pembuatan SKCK ini dapat dikatakan sesuai norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa birokrasi pembuatan SKCK di Polsek Kecamatan Panumbangan sudah sesuai dengan birokrasi yang seharusnya. Dan konsep birokrasi Max Weber memainkan peran penting dalam pengembangan dan operasi birokrasi di Indonesia. Meskipun birokrasi di Indonesia mencerminkan banyak karakteristik yang didefinisikan oleh Weber, masih ada tantangan yang perlu diatasi agar birokrasi menjadi lebih efisien dan lebih berorientasi pada pelayanan publik. Reformasi birokrasi terus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa birokrasi Indonesia dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh Max Weber.